Kita lanjutkan materi kita tentang susunan pegas. Beberapa pegas itu bisa disusun atau digabung membentuk susunan seri maupun susunan paralel. Nah, di bagian ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan konstanta pegas gabungan atau konstanta pegas pengganti. Kita mulai yang pertama dari susunan seri. Pegas disusun seri itu maksudnya adalah pegas 1 langsung disambung dengan pegas 2. Atau misalkan nambah lagi, disambung lagi dengan pegas 3, dan seterusnya. Oke, kemudian ketika salah satu ujung pegas itu diberi beban, nah beban ini punya gaya berat inilah yang menarik pegas 1, pegas 2 sehingga dia mengalami perubahan panjang. Oke, gaya tariknya adalah berupa gaya berat atau mg. Gaya tarik ini akan bekerja ke pegas 1 yang punya nilai K1 dan pegas 2 yang punya nilai K2 sama besar. Atau artinya gaya tariknya terdistribusi merata ke semua pegas. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa gaya 1 akan sama dengan gaya yang dialami pegas 2 akan sama dengan nilai gaya pemulih sistem. Oke, kita ingat lagi ke hukum Hooke. F itu sama dengan K delta X. Atau delta X itu kita bisa tulis sebagai F per K. Nah, ketika pegas 1, pegas 2 ditarik oleh gaya punya berat mg, maka pegas 1 akan mengalami perubahan panjang sejauh delta X1 dan pegas 2 mengalami perubahan panjang sejauh delta X2. Bagaimana perubahan panjang sistem atau keseluruhannya? Berarti kita sebutnya adalah delta X total, itu adalah penjumlahan dari delta X1 ditambah dengan delta X2. Kita masukkan ke persamaan ini tadi, F per K. Nah, F1 per K1 ditambah F2 per K2. F1, F2 itu nilainya sama dengan F. Berarti tinggal 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, nilai inilah yang kita sebut sebagai konstanta pegas pengganti atau tetapan pegas yang disusun seri. Kita sebutnya adalah Ks. Ks ini kita bisa hitung dia dari penjumlahan dari 1 per nah, 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, ini. Bagaimana kalau ini pegasnya lebih dari 2, maka ya kamu jumlah sampai sejumlah pegas yang ada. Oke. Bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke susunan yang kedua, yaitu susunan paralel. Nah, bedanya susunan paralel dengan susunan seri. Kalau susunan paralel itu berarti pegas disusun sama, berada di posisi yang sama. Kedua ujung pegas tidak saling bersambung. Oke, nah ketika kedua pegas yang disusun paralel ini digantungi benda bermassa M mempunyai berat mg, maka gaya tarik ini atau gaya berat ini akan bekerja bekerja dibagi 2. Kalau ada dua pegas berarti F ini akan dibagi setengah-setengah. F1 bekerja di pegas 1, F2 bekerja di pegas 2. Nilai F-nya itu adalah separuhnya. Jadi F1 ditambah dengan F2 itu akan menghasilkan nilai Fp ini atau beratnya ini. Oke, kalau kita rumuskan, kalau Fp tadi kan kita tahu Fp itu K dikali dengan delta X ya.
konstanta pegas dikalikan dengan delta X. Kalau F1 itu berarti K dikalikan dengan delta X1. Kalau F2 itu berarti K dikalikan dengan delta X2. Oke. Kemudian kamu lihat di situ kedua ruas sama-sama mempunyai nilai K. Berarti K ini bisa kita sederhanakan. Nah, dapat diambil kesimpulan. Oh, maaf, sorry. Saya salah nyorot. Yang nilainya sama itu adalah delta X-nya. Kalau K-nya misalkan kita anggap dia tidak sama. Nah, misalkan pegas 1 itu punya nilai konstanta K1. Sementara pegas 2 itu punya nilai konstanta K2 misalkan ya. Nah, delta X-nya ini yang sama. Jadi pegas 1 meskipun konstantanya beda akan mengalami pertambahan panjang yang sama. Jadi bisa kita tulis delta X1, delta X2 itu sebagai delta X karena nilainya sama. Nah, kedua ruas ini punya nilai delta X yang sama, maka delta X-nya ini yang bisa kita coret. Nah, maksudnya tadi seperti itu. Delta X-nya yang kita coret. Oke. Nah, ini delta X disederhanakan, dicoret, maka sisa K sama dengan K1 ditambah K2. Nah, K ini yang kemudian kita sebut sebagai tetapan pegas ketika disusun paralel atau dirumuskan sebagai KP. KP itu nilainya adalah K1 ditambah dengan K2. K1 ditambah dengan K2. Kalau pegasnya lebih dari 2 bagaimana? Ya sama. Kamu jumlah sampai sebanyak jumlah pegas yang disusun paralel. Jadi harus tahu dulu perbedaan ketika pegas disusun paralel dan pegas disusun seri. Kalau pegas disusun seri, yang sama itu adalah gayanya. Gayanya akan terdistribusi merata. Kalau pegas disusun paralel, yang sama itu adalah perubahan panjangnya. Itu yang sama adalah ini delta X-nya. Bagaimana dengan nilai konstanta? Ya, konstanta pegas bisa sama, bisa saja berubah tergantung dari jenis bahan pembuatnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lihat simulasi lab virtual sistem. Nah, ini. Kalau seperti ini berarti dikatakan pegas berada atau disusun secara paralel. Oke. Misalkan pegas atas nilai K-nya 200, pegas bawah juga nilai K-nya 200. Kita tampilkan juga vektor gayanya, vektor komponen, perpindahan, posisi seimbangnya kita tampilkan juga, begitu juga dengan nilai. Oke, misalkan kedua pegas yang disusun paralel ini kita beri gaya tarik sebesar 100 Newton. Nah, kamu lihat di situ. Gaya tarik 100 Newton akan dilawan oleh gaya reaksi berupa gaya pemulih di pegas 2 atau pegas bawah sebesar 50 Newton dan pegas atas atau ungu sebesar 50 Newton. Jadi sesuai dengan konsep kita tadi bahwa Fp itu sama dengan F1 ditambah dengan F2. Begitu halnya juga ketika dia berupa gaya dorong. Nah, ini nilainya selalu sama. Perubahan panjangnya pegas 1 dan pegas 2 itu sama 0,25 meter. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan pegas atas dibuat dengan konstanta yang besar? Konstantanya 600. Nah, ternyata perubahan panjangnya tetap 0,125. Sama. Nilai gayanya, ya ini. Kamu lihat 100 Newton
itu yang ungu pegas atas karena konstantanya besar maka gayanya adalah 75 Newton. Sementara pegas bawah karena dia nilai konstantanya kecil maka dia hanya menyumbang gaya pemuli sebesar 25 Newton. Tapi ketika dijumlah dia tetap sebesar 100 Newton. Begitu juga misalkan kita balik nih, posisi pegas yang bawah nilai konstantanya besar. Nah, sama. Oke. Sekarang kita coba lihat simulasi ketika pegas disusun seri. Nah, ini berarti pegas 1, pegas 2 itu disambung. Ketika kita beri gaya tarik sejauh sebesar 100 Newton, nah, gaya pemuli yang dialami oleh pegas ungu itu adalah 100 Newton. Dia ditarik oleh gaya pegas kuning 100 Newton. Nah, gaya pegas kuning ini dapat dari mana 100 Newton? Dapat dari sebagai reaksinya dari gaya tarik. Jadi awalnya gayanya adalah berupa gaya tarik ini, 100 Newton yang warna oranye. Muncul gaya reaksi. Nah, karena ini bekerja di satu benda, maka muncul gaya aksi-reaksi lagi. Ini sebagai gaya aksi, ini gaya reaksi. Bekerja di ujung ini di sambungan, maka ini sebagai aksi, ini sebagai reaksi. Jadi semuanya itu muncul aksi-reaksi. Perubahan panjangnya 0,995 ini adalah total dari perubahan panjang pegas 1 yang warna ungu dan perubahan panjang pegas 2 yang warna kuning. Kalau konstantanya dirubah salah satu, tetap. Nah, tetap delta X-nya itu adalah totalnya, tapi tentunya nilainya juga akan semakin berubah. Jadi K1, K2 itu bisa sama, bisa berubah. Kamu bisa coba juga ini simulasinya dengan cara klik link yang sudah disertakan di di UKBM-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kamu perhatikan contoh 3, di situ ada 3 buah pegas dengan nilai konstanta yang sama. Oke, kebetulan nilainya sama. Misalkan kita anggap ini sebagai pegas 1, ini sebagai pegas 2, dan ini pegas 3. Maka nilai K1, K2, K3 itu sama dengan ini, K300 Newton per meter. Benda atau ketiga pegas itu digantungi benda bermassa 5 kilo, maka gaya berat bendanya itu akan menjadi gaya tarik pegas. 5 kilo itu berarti 50 Newton. Ya. Oke. Kamu diminta mencari nilai konstanta susunan pegas, itu berarti konstanta pegas total. Kamu lihat di situ, pegas 1, pegas 2 itu disusun secara ini. Kita gunakan warnanya. Pegas 1, pegas 2 ini disusun secara paralel. Berarti cari dulu konstanta pegas pengganti kalau disusun paralel. Kalau disusun paralel tadi kita sudah menyimpulkan bahwa Kp itu sama dengan K1 ditambah dengan K2. Ini K1 ditambah dengan K2 sama dengan 300 ditambah dengan 300, berarti 600 Newton per meter. Oke. Selanjutnya, nah, ini kan sudah jadi pegas paralel, sudah kita. Nah, ini ya, dua pegas ini sudah jadi pegas paralel dengan konstanta pengganti 600 Newton per meter. Nah, pegas paralel ini selanjutnya dengan pegas 3, kamu lihat, dia itu disambung. Kalau disambung itu kan berarti disusun secara seri. Nah, berarti kan gini ya, kalau misalkan dua pegas tadi kan kita sudah gabung dia jadi paralel, berarti itu jadi satu pegas. Kemudian disusun dengan pegas ketiga, disambung, itu berarti jadi pegas susunan seri. Nah, karena itu sudah jadi susunan total, atau pegas penggantinya itu sudah total ya, kita bisa mengganti KS itu menjadi K total. Boleh tetap KS, boleh tetap K total. Nah, kalau K total itu berarti menunjukkan dia itu sudah akhir, penyederhanaan akhirnya. Nah, kalau seper KS itu tadi kan berarti seper K1,
karena yang digabung itu adalah Kp, berarti kita tulisnya adalah 1/Kp gitu aja, sesuai. 1/Kp konstanta pegas paralel ditambah dengan, nah ini disambung dengan pegas 3, berarti satu per K3. Oke, kita tinggal masukkan angkanya. 1/Kp itu berarti 1/Kp-nya tadi 600, berarti 1/600. Kalau K3 itu berarti masih 1/300. Kok min? Harusnya ini dijumlah. Ini harusnya 1/300. Kamu samakan penyebutnya, 600 dengan 300 itu jadi 600 ya. Kita samakan penyebutnya, berarti 1 ditambah 1 ditambah dengan 2. Berarti sama dengan 3/600. Nah, kebanyakan kalau sudah sampai 3/600 ini bukan berhenti di sini ya, karena ini masih 1/K. Yang kamu cari adalah K, berarti harus kamu rubah. Kamu hitung lagi, jangan berhenti di situ. 1/K total itu 3/600. Berarti kalau K total itu adalah 600, kamu bagi 3, kamu balik. Tanda titiknya belum dihapus. Nah, berarti K totalnya adalah 200 Newton per meter. Nah, dari sini kamu bisa lihat ketika pegas itu disusun seri, maka nilai konstanta pegas disusun paralel, nilai konstanta pegas pengganti itu lebih besar. Kalau disusun secara seri, itu nilai konstanta pegas penggantinya lebih kecil dari nilai konstanta pegas awal. Nah, ini bergantung pada fungsi. Misalkan dibuat di kasur spring bed itu susunannya adalah secara paralel. Tujuannya adalah untuk memperbesar konstanta pegas. Kalau di desainnya jembatan, kabel penyangganya, itu biasanya disusunnya seri supaya nilai konstanta pegasnya kecil. Jadi dia tidak kaku dan bisa menahan beban berat. Gitu. Oke. Nah, kemudian ketika kita diminta mencari delta X total, kita kembalikan ke persamaannya hukum Hooke. Delta X itu kan berarti kita bisa cari dari F/K. Itu ya, hukum Hooke, diingat-ingat lagi. Nah, K-nya K apa? Apakah P, apakah S? Nah, karena kita bicaranya delta X total, maka K-nya juga adalah K total. Berarti F tadi nilainya 50 Newton dibagi dengan 200. Maka didapat nilai 5/20, 1/4. 1/4 itu berarti 0,25 meter. Nah, berapa nilai energi potensialnya? Kamu bisa cari setengah pakai rumusnya energi potensial pegas yang sudah kita rumuskan sebelumnya.
setengah K delta X kuadrat. Delta X-nya adalah X total, K-nya juga K total. Nanti kamu buktikan, kamu hitung, diperoleh hasil. Nanti sambil dicek ya, apakah benar hasilnya demikian. Energi potensialnya itu nanti hasilnya 6,25 Joule. Kamu buktikan nanti. Oke. Nah itu ya, itu tadi penjelasan tentang susunan pegas. Kamu coba berlatih, latihan soalnya kamu kerjakan. Barangkali ada penjelasan yang belum kamu pahami, bisa kamu tanyakan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.